Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'. Pada video kali ini kembali Madia menganalisa satu akun. Tapi untuk season ini Madia ingin memoles ya sebagai warga bangsa Indonesia yang peduli kepada negara dan Pancasila sebagai haluan negara, satu-satunya dasar negara. Makanya di sini Madia ingin menganalisa beberapa akun yang sebenarnya dia itu dibalik peristiwa RUU HIP ini, dia itu pro ke HIP, pro ke RUU HIP atau menolak RUU HIP itu gitu loh. Nanti kita bisa buktikan kembali, bisa cek mana akun-akun yang pro, mana yang menolak RUU HIP tersebut gitu loh. Mari kita simak dulu nanti paparan-paparan dari ustadz-ustadz kita, dan kemudian juga nanti kita lihat mana orang-orang yang kelihatannya sangat menolak sekali dan sangat menerima sekali RUU haluan Pancasila itu dirubah-rubah gitu loh. Nanti kita bisa lihat orang yang menolak artinya tidak mau lagi diganti Pancasila, dan orang yang menerima diganti Pancasila itu dengan dirubah bentuknya, bisa jadi Ekasila atau Trisila dan macam-macam gitu loh. Nah, ini kita lihat pembuktiannya dari peristiwa yang demo saat ini. Nanti kita lihat orang itu di pihak mana, orang itu di pihak mendukung atau menolak RUU HIP tersebut. Oke. Mari kita simak aja ya penuturan dari ustadz kita yang menyampaikan RUU tersebut. RUU HIP, Pancasila sebagai dasar ideologi negara, maka dengan RUU ini maka dia diturunkan menjadi hanya undang-undang saja, padahal sebelumnya dia lebih tinggi. Maka kita semua sebagai umat yang beragama di Indonesia mesti menolak, karena Pancasila inilah sebagai kalimatun sawa, titik temu antara Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu itu ada pada Pancasila. Kalau sampai dia turun dari yang lebih tinggi kepada turun ke bawah, maka dia khawatirkan dia akan turun dan hilang. Dan memang ada usaha ke sana, karena dari Pancasila akan dikerdilkan lagi menjadi Trisila. Dari Trisila akan menjadi dislimkan lagi menjadi Ekasila. Dan Ekasilanya itu tidak pula ketuhanan yang Maha Esa, tapi dasar gotong royong. Maka umat Islam dan umat beragama mesti memahami dengan baik. Tapi di atas itu semua yang paling perlu dicermati adalah mengapa itu diusulkan pada saat kita sedang lapar, sedang sakit, sedang pandemi corona. Pada saat kita suasana sedang genting. Ada apa? Oleh sebab itu umat Islam biasanya akan bersatu ketika melihat satu musuh yang sama. Mudah-mudahan ini termasuk menjadi pemersatu umat Islam. Pancasila kita tahu 5 sila. Jika diperas, maka dia akan menjadi Trisila. Terdiri, pertama adalah sosionasionalisme, kedua sosiodemokrasi, yang ketiga adalah ketuhanan. Ketuhanan yang dimaksud adalah ketuhanan dengan cara berkebudayaan dan berkeadaban. Dalam RUU HIP pasal 7 ayat 2 ada upaya memeras Pancasila menjadi Trisila atau 3 sila. Ya, catat, dalam RUU HIP disebutkan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Menurut saya ini merupakan pelecehan terhadap agama dan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa yang selama ini dijunjung tinggi oleh rakyat dan bangsa Indonesia. PDIP setuju tambah larangan terhadap komunisme sebagai konsideran RUU haluan ideologi Pancasila. Hal itu disampaikan Hasto dalam menanggapi polemik pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila. PDIP menyetujui klausul tambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti Marxisme, komunisme, kapitalisme, liberalisme, serta bentuk khilafahisme, kata Hasto. Ya, Pak Hasto dan kawan-kawan sekalian mungkin belum paham ya. Kita bukan mau
pasal itu TAP MPRS khususnya nomor 25 atau 66 bukan mau dimasukin, bukan itu. Kita tidak mau ada rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kita nggak mau itu, bukan sekedar dimasukin. Kita tidak mau, tolong dibatalkan saja. Dibatalkan, ya. Sekali lagi dibatalkan, tidak perlu, tidak urgent. Itu yang kita kepengen. Pancasila itu tolong dibuka lagi pembukaan UUD, ya, pembukaan yang alinea keempat untuk menyusun, membentuk suatu negara kesatuan Republik Indonesia dengan didasarkan kepada. Jadi Pancasila itu tertinggi di negara kita. Jangan dipakai lagi undang-undang haluan ideologi Pancasila. Jangan. Itu melemahkan Pancasila, mendegradasi Pancasila. Apalagi hanya sekedar memasukkan, tidak, banyak kata-kata yang cacat hukum. Ketuhanan yang berkebudayaan, apa ini? Kita nggak kenal. Diperas menjadi Trisila, Ekasila, menjadi gotong royong. Nggak kita kenal. Kita mau utuh. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu utuh. Kemanusiaan dan seterusnya sampai keadilan sosial. Itu utuh. Bukan sekedar menambahkan TAP MPR, tapi kita mau RUU HIP tidak perlu dan selesai diskusi soal ini. Kita masih banyak urusan bangsa yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Selamat bertemu lagi, selamat berjumpa lagi, selamat bertatap muka dengan Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik dan channel Gus AA. Semakin gila, semakin asik, semakin gila, semakin asoy, semakin gila, semakin geboy. Oke, kita tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita mengenai adanya rencana undang-undang HIP tersebut, yang sebenarnya tujuannya apakah itu menguatkan Pancasila itu sendiri atau malah menurunkan derajat Pancasila itu sebagai haluan negara, sebagai dasar negara itu sendiri gitu loh. Nah, silahkan ini orang sudah berdemo ini sekarang mulai berjilid-jilid ini, dan kita lihat dari penuturan yang mengatakan Gus A juga ini, kita lihat Anda dan bisa nilai sendiri ini orang berpihak kemana nih, apakah pro atau kontra. Mari kita simak dulu ini orang gitu loh. Waduh, banyak fans yang mulai galau. Katanya besok akan ada demo besar-besaran tentang haluan ideologi Pancasila. Loh, kenapa harus galau, Mas Bro? Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kenapa kalian harus galau? Oh, mereka yang demo ini adalah orang-orang yang anti Pancasila. Habib Rizik Syihab. Siapa orang yang tidak tahu dari Sabang sampai Merauke bahwa Habib Rizik Syihab ini anti Pancasila? Siapa orangnya yang tidak tahu kalau Ustadz Abdul Somad ini anti Pancasila? Siapa orangnya yang tidak tahu kalau Ustadz Haikal ini anti Pancasila? Orang-orang FPI, HTI, PKS ini semuanya ini, mereka ini adalah orang-orang anti Pancasila. Orang-orang yang anti Pancasila berteriak-teriak masalah Pancasila, itu artinya musang berbulu ketek. Oke, ini demikianlah pernyataan orang yang di akun orang ini yang mengatakan terbalik, yang kelihatannya orang ini mendukung malah RUU HIP tersebut. Itu artinya dia mendukung sesuatu yang berlainan sekali dengan yang diharapkan seluruh umat Islam dan orang yang mendukung bahwa haluan negara itu, dasar negara itu tidak perlu diganti-ganti lagi. Nah, kalau ini orang yang digelar dengan Gus A ini malah sebaliknya. Mari kita simak dulu dari saudara-saudara kita yang telah berjuang bersama-sama untuk memperjuangkan agar dasar-dasar negara tersebut tidak perlu dikotak-katik lagi, tidak perlu diganti-ganti lagi. Nah, di sini kelihatan mana orang yang benar-benar Pancasila, mana orang benar-benar memperjuangkan Pancasila, mana yang cuma pura-pura Pancasila doang gitu loh, yang pura-pura membela Pancasialis dan malah menyalahkan orang-orang lain dengan
menjelek-jelekan paham-paham yang seperti khilafah, khalifah dan sebagainya dengan membawa nama Pancasilais segala macam. Nah, di sini kita bisa lihat dengan demo-demo yang terjadi di seluruh kota, di kota-kota yang besar. Mari kita lihat demo-demo tersebut. Oke, go. Yang mengeluarkan maklumat menyikapi rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang akan segera dibahas di DPR. Dalam maklumat yang diterbitkan dan ditandatangani Wakil Ketua Umum, Sekjen, dan 34 pengurus Provinsi MUI menuliskan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila karena tidak mencantumkan TAP MPRS tentang pembubaran PKI. Hal ini bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang memilukan. Dengan kata lain, bisa dianggap setuju terhadap pengkhianatan bangsa. Maka MUI menghimbau umat Islam Indonesia bersatu menolak paham komunisme bila pemerintah abai terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila tersebut. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila merupakan inisiatif fraksi PDI Perjuangan di DPR dan telah disahkan pada paripurna 12 Mei lalu. RUU ini tinggal menunggu surat Presiden, Surpres, dan daftar inventarisasi masalah, DIM, yang masih digodok pemerintah untuk dibahas bersama. Salah satu tujuan RUU ini untuk memperkuat landasan hukum pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, yang selama ini diatur melalui peraturan Presiden. Namun, dalam perjalanannya, fraksi PKS, PAN, dan Nasdem menolak RUU ini karena tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme sebagai konsideran. PKS mendukung rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini. Tapi PKS juga ingin memasukkan aspirasi tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga elemen-elemen ulama yang ada di berbagai daerah dan juga Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, aspirasi mereka adalah bagaimana di dalam rancangan undang-undang ini secara eksplisit itu harus ada satu ketentuan bagaimana kekhawatiran bangsa Indonesia agar ajaran-ajaran komunisme, Leninisme seperti yang diatur dalam ketetapan MPR itu bisa dicantumkan. Jadi PKS sebenarnya tidak berusaha untuk menghalang-halangi pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Nasdem kalau kita tidak memasukkan TAP MPR nomor 25 tentang soal pembubaran PKI, kita menolak untuk dilakukan pembahasan. Kita kan ingin lebih awalnya dari DPR ingin lebih menerjemahkan dalam hal-hal yang lebih konkret di masyarakat terkait dengan sosialisasi tentang Pancasila. Karena hari ini misalnya ruang-ruang untuk sosialisasi Pancasila ini di DPR itu kan melalui 4 pilar. Itu dirasa masih kurang. Penolakan juga terus berdatangan dari berbagai kelompok lapisan masyarakat, mulai dari mahasiswa, ormas keagamaan hingga Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI menilai selain tidak dimasukkannya TAP MPRS di dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila, HIP, juga terdapat pasal yang kontroversial. Seperti poin kedua pada pasal 7, ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Dan trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam eka sila, yaitu gotong royong. MUI pun menduga ada upaya terselubung untuk melumpuhkan unsur ketuhanan pada sila pertama Pancasila dan berpotensi membangkitkan komunisme. Kami meminta fraksi-fraksi untuk menolak, karena Pancasila tidak bisa direduksi pada satu undang-undang saja. Karena Pancasila sudah dielaborasi secara substantif oleh Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPRS, dan undang-undang yang sudah ditetapkan. Karena itu menyangkut kepentingan dan kebutuhan bangsa Indonesia. Kami pada tetap sikap pada detik ini sampai detik ini menolak rancangan undang-undang itu karena kami anggap tidak urgen dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. MUI pun meminta DPR dan pemerintah tidak melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila
karena tidak bersifat mendesak dan tidak dibutuhkan rakyat. Wahyu Diritonga, Andika Suramanto, Jakarta. Oke, nah di sini sudah kita lihat ya, yang mana yang berusaha mau merubah Pancasila itu menjadi bentuk lain, yang mana yang mau masih mempertahankan, yang mana yang mau berjuang. Kita lihat aja nanti ke belakangnya, nanti bakal kelihatan itu orang-orang, ormas-ormas yang sok Pancasilais, orang-orang yang cuma pura-pura Pancasila, dan orang yang benar-benar memperjuangkan Pancasila tersebut sebagai dasar dan haluan negara. Kita lihat di sini PKS berusaha menolak RUU tersebut karena bakal merendahkan derajat Pancasila tersebut, bukan lagi menjadi dasar negara yang seperti semula gitu loh. Makanya di sini kalau orang yang sentimen terhadap PKS, nah itu mikir dua kali gitu loh, memikir dan lihat fakta yang terjadi sebenarnya. Mari kita simak kembali di hal-hal yang lain. Oke. Dari berbagai elemen umat Islam di Yogyakarta Sabtu siang berunjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Dalam orasinya, massa menilai RUU HIP sejumlah pasalnya isinya kontroversial, termasuk tidak dicantumkannya TAP MPRS tentang pelarangan paham komunisme di Indonesia. Pengunjuk rasa menuntut DPR yang menjadi inisiator untuk membatalkan rancangan undang-undang tersebut. Alumni 212 berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila. Ada 8 tuntutan yang menghentikan pembahasan RUU HIP atau Haluan Ideologi Pancasila dan mengeluarkan RUU tersebut dari proleg. Siang tadi, massa dari Persaudaraan Alumni 212 gedung DPR MPR RI. Mereka berunjuk rasa memprotes RUU Haluan Ideologi Pancasila. Selain massa dari Persaudaraan Alumni 212, aksi ini juga diikuti ormas lainnya. Mereka menuntut dicabutnya RUU Haluan Ideologi Pancasila dari Prolegnas karena dinilai tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Massa pun menganggap RUU HIP mungkin kurang jelas suara saya mungkin ya. Ada 8 tuntutan yang disuarakan, mendesak pimpinan DPR RI menghentikan pembahasan RUU HIP dan mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas RUU Prioritas 2020. Agar diberhentikannya RUU HIP. Kami mendukung daripada langkah MUI yang telah menolak RUU HIP ini. Aksi ini dikawal 1.150 personel gabungan TNI Polri yang juga mengingatkan pengunjuk rasa untuk tetap memakai masker selama mengikuti unjuk rasa. Tak lama, sejumlah perwakilan pengunjuk rasa pun diperkenankan masuk ke dalam gedung DPR MPR untuk berdialog. Aksi menolak RUU HIP ini melibatkan ribuan pengunjuk rasa. Karenanya kemacetan pun terjadi di sepanjang Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One. Oke, tadi kita lihat sudah ya berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, yang intinya nggak bisa juga disalahin gitu loh. Siapa yang memilih anggota dewan, siapa yang memilih anggota DPR, siapa yang memilih pemerintah, siapa yang memilih pemimpin, itu kan tergantung rakyatnya juga gitu loh. Artinya ya resiko yang ditanggung oleh rakyat itu sendiri. Kenapa dia memilih, kok bisa ada yang berurusan sampai begini, sampai mau mengganti Pancasila, mau mengganti, bukan mengganti maksudnya mau merubah Pancasila menjadi RUU HIP dan sebagainya, dan akhirnya terjadi demo-demo seperti ini. Nah, ini siapa gitu loh. Jadi di sini kelihatan. Jadi kalau saudara-saudaraku sekalian ini berakal waras,
nanti kalau misalkan pemilu berikutnya, pemilihan umum ini artinya sudah juga waras dalam memilih calon pemimpin, dalam memilih partai gitu loh. Jadi waras nanti berpikir yang sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara dalam memilih pemimpin, dalam memilih partai, dalam memilih utusan-utusannya di daerah-daerah agar semua terwakili, tidak sampai terjadi seperti ini lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.